Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Pardede, guru B semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh sekolah kepada remaja akhir dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian atau maksud dari remaja akhir. Remaja akhir adalah masa seseorang individu berada pada usia 17 atau 18 tahun sampai dengan usia 21 atau 22 tahun. Di usia ini, remaja telah memasuki sekolah menengah tingkat atas. Dan di usia ini juga atau di remaja akhir, biasanya orang tua telah menganggapnya hampir dewasa dan berada di ambang perbatasan untuk memasuki dunia kerja orang dewasa. Dan sifat-sifat dari remaja akhir yang pertama, menunjukkan timbulnya sikap positif dalam menentukan sistem tata nilai yang ada. Yang kedua, menunjukkan adanya ketenangan dan keseimbangan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, remaja akhir telah atau mulai memiliki rencana hidup yang jelas dan mapan. Yang keempat, remaja akhir mulai senang menghargai sesuatu yang bersifat historis dan tradisi, agama, kultur, etis, serta ekonomis. Dan yang terakhir, remaja sudah mulai tidak lagi berdasarkan nafsu seks belaka dalam menentukan calon teman hidup, tetapi dasar pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. Dan adapun pendidikan agama Kristen dalam situasi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dunia atau negara dilanda oleh situasi atau virus corona atau COVID-19. Masa COVID-19 adalah masa transisi bagi dunia, termasuk di bidang pendidikan yang salah satunya adalah hak setiap orang. Di masa transisi ini atau di masa pandemi ini, pemerintah telah menetapkan untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar atau KMB secara daring dengan menggunakan media sosial. Sama dengan halnya mata pelajaran lainnya, juga pendidikan agama Kristen dilakukan secara daring. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen jarak jauh dapat meneladani konsep kompetensi pedagogik Yesus dalam Injil Matius untuk diterapkan di masa pandemi ini, sehingga 3 ranah pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik tetap tercapai dengan baik. Pengamatan dinamika pendidikan di masa pandemi lewat internet dan tindakan langsung yang dialami oleh sekolah-sekolah di Indonesia harus meneladani pedagogik Yesus, seperti guru harus mengenal karakter murid, guru harus komunikatif dengan materi yang terstruktur dan kreatif, guru dapat menggunakan metode discovery learning, dan guru harus memberikan pengajaran berdasarkan kebutuhan anak, dan guru harus tetap mengajarkan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan anak. Demikian yang bisa saya jelaskan. Teman saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Erima Magda Pardede. Saya dari grup B semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Kristen di tengah pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 adalah masa transisi bagi dunia, termasuk di bidang pendidikan yang adalah hak setiap orang. Di mana masa transisi, pemerintah telah menetapkan untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM secara daring dengan menggunakan conference call.
atau media sosial. Model ini kini digunakan hampir seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini tentu ada perbedaan yang sangat mencolok dalam proses kegiatan belajar mengajar, tidak terkecuali dengan pendidikan agama Kristen sendiri. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran PAK jarak jauh dapat meneladani kompetensi pedagogik Yesus dalam Injil Matius untuk diterapkan di masa pandemi ini. Sehingga tiga ranah pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik tetap tercapai dengan baik. Metode dalam penulisan karya tulis ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mengamati kitab Matius dan pengamatan dinamika pendidikan di masa pandemi lewat internet dan tindakan langsung yang dialami oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Guru harus meneladani pedagogik Yesus seperti guru harus mengenal karakter murid, guru harus komunikatif dengan materi yang terstruktur dan kreatif. Guru dapat menggunakan metode discovery learning, dan guru juga harus memberikan pengajaran berdasarkan kebutuhan anak, dan guru harus tetap mengajarkan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan anak. Yang keempat yaitu pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh sekolah kepada remaja akhir dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang bercorak moral-moral Kristiani. Maksudnya materi pengajaran PAK merupakan materi yang berisi tentang nilai-nilai kebenaran iman Kristen. Dan Nico Syukur-Dister menegaskan pendapatnya bahwa pendidikan yang bercorak berdasarkan berorientasi Kristiani, dengan kata lain, segala bentuk aktivitas proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas atau di luar kelas terwujud dalam ruang lingkup sekolah, gereja, atau lingkungan keluarga, dengan dasar pengajar pada pokok-pokok iman Kristen. Dalam proses pembelajaran PAK, seorang naradidik selain memberi pengajaran yang bersifat pemahaman ajaran-ajaran iman Kristen juga bertanggung jawab memberi sikap keteladanan tingkah laku, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan iman Kristen. Boediono mengatakan bahwa model kurikulum pendidikan agama Kristen didominasi oleh doktrin yang lebih mengutamakan aspek kognitif dan cenderung melupakan hal pokok dan utama dalam pendidikan agama, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang bersentuhan dengan realitas kehidupan nyata. Metode mengajar remaja akhir di masa pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama, metode mengajar dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan menempatkannya di Taman Eden, Allah memberi perintah dapat kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15 menjelaskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam pemberian perintah tersebut ada acara atau metode yang dipergunakan Allah. Cara Allah dalam memberikan perintah kepada manusia tersebut adalah dengan cara lisan, di mana Allah secara langsung bicara kepada Adam dan Hawa. Yang kedua, metode mengajar remaja yang efektif secara luring. Masa remaja merupakan masa peralihan dari seorang anak menuju seorang dewasa yang diikuti dengan perkembangan di dalam aspek kehidupan seorang remaja akhir atau late adolescent. Usia 17-20 tahun, minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang, dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Cenderung egosentrisme atau terlalu memusatkan kepada perhatian pada diri sendiri. Tumbuh dinding yang memisahkan antara diri pribadinya, private self, dengan publik. Secara sederhana, ada 3 metode paling efektif adalah yang pertama metode resitasi, yang kedua metode latihan keterampilan, yang ketiga metode perancangan. Selanjutnya 3 metode pengajar yang paling efektif dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan gaya new normal adalah metode ceramah, metode diskusi, metode ceramah plus, dan selanjutnya metode yang digunakan adalah metode mengajar remaja yang kreatif di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pembelajaran e-learning. COVID-19 telah menjadi sebuah pandemi
bagi seluruh negara di dunia. Menurut WHO, pandemi adalah skala makna pembelajaran daring 2020. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang paling tepat di masa pandemi COVID-19 saat ini adalah dengan menggunakan metode e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya jaringan komputer dalam bentuk berbasis web, menjadikan jaringan komputer berkembang lebih luas. Internet model pembelajaran e-learning tidak memiliki batas akses. Hal inilah yang memungkinkan proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja. Baiklah, kesimpulan dari hasil materi kelompok kami yaitu masa remaja akhir ialah masa ketika seorang individu berada pada usia 17 sampai 18 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun, di mana saat usia ini rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. Ketika remaja duduk di kelas terakhir, biasanya orang tua menganggapnya hampir dewasa dan berada di ambang perbatasan untuk memasuki dunia kerja orang dewasa. Istilah adolescent atau remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescent seperti yang dipergunakan saat ini sesungguhnya yang luas, mencakup kematangan mental, emosian, fisik. Dan pendidikan agama Kristen atau PAK merupakan pendidikan yang bercorak moral Kristiani. Maksudnya, materi pengajaran PAK merupakan materi yang berisi tentang nilai-nilai kebenaran iman Kristen. Seperti yang dikatakan Nico Syukur-Dister menegaskan pendapatnya bahwa pendidikan yang bercorak berdasarkan berorientasi Kristen. Baiklah, sekian hasil materi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Shalom.